Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Pak Ubed dan teman-teman. Di sini perkenalkan nama saya Nela Turiskia dengan NRP 5033241023. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek saya yang berjudul tentang perencanaan proyek pembangunan jalan beton di daerah pedesaan Kabupaten Lamongan. Next. Nah, memiliki peran yang cukup penting dalam mendukung konektivitas antar wilayah serta mobilitas barang dan jasa. Namun, seperti yang diketahui bahwa kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Lamongan ini masih menghadapi berbagai permasalahan. Nah, berdasarkan dari data BPS, Jawa Timur, sekitar 44,86% jalan kabupaten di Lamongan berada dalam kondisi rusak hingga rusak berat dengan tingkat kemantapan jalan hanya mencapai 55,14% yang masih berada di bawah rata-rata provinsi. Selain itu juga panjang jalan kabupaten mencapai sekitar 667 km, di mana sekitar 234 km masih dalam kondisi rusak. Oleh karena itu diperlukan perencanaan proyek yang lebih matang, struktur, dan transparan. Oke, next. Next. Nah, berikut adalah beberapa foto dari hasil survei tentang jalan di Kabupaten Lamongan, terutama di daerah kawasan Desa Modo yang kebanyakan jalan-jalannya cukup rusak dan cukup tergenang dengan air hujan. Next. Nah, untuk tujuan dan manfaatnya sendiri, tujuannya adalah untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat desa di Kabupaten Lamongan untuk menunjang aktivitas sosial dan ekonomi. Selain itu, mendukung kelancaran distribusi serta mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. Untuk manfaatnya sendiri, yaitu terbagi menjadi tiga: sosial, ekonomi, dan pembangunan. Untuk sosialnya sendiri, untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kualitas hidup masyarakat. Untuk ekonomi, memperlancar distribusi barang. Untuk pembangunan, membuka peluang usaha serta mempercepat pertumbuhan ekonomi. Next. Selanjutnya, untuk ruang lingkup dan output dari proyek ini sendiri, yaitu ruang lingkupnya ada identifikasi kondisi dan permasalahan jalan, penyusunan desain teknis jalan beton termasuk dimensi jalan, drainase, dan bahu jalan. Kemudian analisis kelayakan proyek yang meliputi aspek pasar, teknis, finansial, sosial, dan lingkungan. Untuk outputnya sendiri termasuk dokumen perencanaan proyek pembangunan, desain dan layout jalan beton, rencana anggaran atau RAB, jadwal dan timeline pelaksanaan, analisis kelayakan, dokumen manajemen, serta struktur organisasi. Next. Selanjutnya adalah tentang struktur, di mana struktur ini mencakup owner, project admin management, project operasional, project engineering, serta sivil. Next. Kemudian di sini ada work breakdown atau struktur, yang mana WBS ini digunakan untuk membagi pekerjaan proyek menjadi beberapa komponen yang lebih kecil, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian menjadi lebih mudah. Pembagian pekerjaan dimulai dari tahap perencanaan hingga serah terima proyek. Next.
untuk estimasi biaya sendiri, di sini sudah tercantum beberapa tabel yang mana berdasarkan hasil estimasi, total biaya proyek yang dibutuhkan adalah 360 miliar, yang mana biaya tersebut akan bersumber dari APBD dan pinjaman dari Bank Jatim. Nah, biaya tersebut meliputi biaya perencanaan, material, tenaga kerja, alat berat, administrasi, transportasi, hingga dana cadangan. Next. Kemudian ada Gantt chart sendiri. Di sini saya mengestimasi bahwa jadwal proyek akan terlaksana selama dengan total durasi selama 36 minggu. Nah, diagram ini menunjukkan urutan pekerjaan mulai dari survei lokasi hingga serah terima proyek hingga memudahkan proses monitoring setiap aktivitas. Next. Kemudian ada tentang progress and performance measurement di mana PV yaitu sekitar 213 miliar atau dengan nilai rencana minggu ke-22. Untuk EV-nya yaitu sekitar 179,50 miliar dengan nilai aktual pekerjaan selesai. Untuk AC atau actual cost yaitu 175,31 M. Untuk CPI yaitu 0,97, di mana kurang dari 1. Untuk SPI-nya sekitar 0,74, yaitu kurang dari 1. Untuk CV-nya sekitar 5,81 miliar dengan minus atau negatif. Untuk SV-nya yaitu sekitar minus 34,45 miliar dengan hasilnya yaitu negatif. Next. Kemudian ada tentang kurva S. Nah, kurva S ini memperlihatkan perbandingan antara progres rencana, progres aktual, dan biaya aktual proyek. Nah, pada titik evaluasi terlihat bahwa kurva EV berada di bawah PV sehingga proyek berada pada kondisi behind schedule. Selain itu, posisi AC sedikit di atas EV yang menunjukkan proyek mengalami overcost ringan. Namun, masih dalam batas yang dapat dikendalikan percepatan pada aktivitas jalur kritis. Next. Nah, di sini ada network diagram dan critical path-nya sendiri. Di sini saya menggunakan model AOA, di mana network diagram ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara aktivitas serta menentukan jalur kritis proyek. Nah, berdasarkan hasil analisis GPM diperoleh jalur kritis yaitu A, C, E, G, H, I, J, K, dan L. Nah, aktivitas pada jalur kritis tidak boleh mengalami keterlambatan karena akan mempengaruhi durasi keseluruhan dari proyek. Next. Nah, kemudian adalah tentang procurement plan, di mana di sini adalah tentang make and buy dari vendor. Dan dalam proyek ini beberapa pekerjaan seperti penyedia beton ready mix, alat berat, dan material dilakukan melalui vendor. Nah, proses pengadaan dimulai dari penyusunan request for proposal, seleksi vendor, penandatanganan kontrak, hingga monitoring kinerja vendor selama pelaksanaan proyek. Next. Next. Di sini untuk procurement plan-nya hasilnya yaitu tentang konsultan pengawas, kontraktor utama, penalti dan garansi, pengendalian jadwal,
Setelahnya, next. Next. Bisa? Kemudian untuk kesimpulannya sendiri, yaitu yang pertama tentang kelayakan, di mana proyek ini dinyatakan layak atau go dengan NPV positif, IRR 26%, suku bunga 12%, PP 2,42 tahun, dan PI 1,44. Nah, untuk jadwalnya sendiri, durasi proyek ini, durasi normalnya yaitu 36 minggu dengan jalur kritisnya yaitu A, D, E, G, H, I, J, K, dan L. Nah, dapat dipercepat menjadi 24 minggu. Nah, untuk kinerjanya sendiri, sekitar minggu kedua-dua, behind schedule SPI 0,84 dan overcash ringan. Untuk pengadaannya sendiri ada 8 pihak yang terlibat. Nah, untuk proses seleksi transparansi via penalti yang sudah ditetapkan. Nah, untuk resikonya sendiri ada 26 resiko teridentifikasi dengan 7 level ekstrim, strategi dominan yaitu reduce dan mitigate. Untuk keputusannya sendiri yaitu proyek layak dilanjutkan dengan penguatan pengendalian jadwal dan mutu pada tahapan berikutnya. Next. Nah, sekian presentasi dari saya. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Apakah ada pertanyaan? Rizkia izin bertanya. Baik, silakan. Sebelumnya perkenalkan saya Valida dengan yang terakhir nama Bukan. Untuk pertanyaan sendiri dari proyek ini itu kenapa tetap dinyatakan layak padahal tadi hasil evaluasinya proyek itu mengalami keterlambatan dan juga overcost. Terima kasih. Terlebih dahulu, apakah teman-teman ada pertanyaan lain? Izin bertanya, Oke, Oke, silakan. saya mau tanya, kenapa pada proyek ini digunakan metode CPM bukan hanya Gantt chart saja? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Hmm, Mungkin untuk sesi pertanyaannya akan saya tutup dan akan saya jawab dari pertanyaan pertama yaitu tentang mengapa proyek ini tetap dinyatakan layak padahal hasil evaluasi menunjukkan adanya
adanya keterlambatan atau overcost. Nah, kenapa kok dinyatakan layak? Karena proyek ini tidak hanya dinilai berdasarkan kondisi pelaksanaan pada satu titik evaluasi saja, tapi juga berdasarkan hasil analisis finansial, teknis, dan manfaat jangka panjang. Nah, sehingga proyek ini meskipun keterlambatannya masih relatif kecil dan tapi masih dapat diatasi melalui strategi project crashing. Nah, selain itu, proyek ini juga akan menunjukkan secara manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan, sehingga proyek ini masih layak untuk dilanjutkan. Jadi itu, apakah ada tambahan? Nah, itu terima kasih. Baik, terima kasih untuk feedbacknya. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, mengapa pada proyek ini digunakan metode CPM bukan hanya Gancar saja? Nah, kenapa kok digunakan metode CPM dan Gancar saja? Karena Gancar sendiri berfungsi untuk menggambarkan jadwal pelaksanaan proyek secara visual sehingga memudahkan mentoring waktu. Namun, Gancar sendiri tidak dapat menunjukkan aktivitas mana yang paling menentukan durasi proyek sehingga perlu digunakan metode CPM untuk mengetahui hubungan antara aktivitas serta mengidentifikasinya adanya jalur kritis, yaitu rangkaian pekerjaan yang tidak memiliki kelonggaran waktu. Apakah sudah terjawab? Sudah menjawab, terima kasih. Terima kasih atas feedbacknya. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan Pak Ube sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.